media pembelajaran dengan SAC, Smart Art Creator. Kemudian seri belajar kedua adalah PTK, penelitian tindakan kelas, dan seri yang ketiga adalah best practice. Ya, dan ini seri belajar yang keempat adalah buku pedoman guru. Seri belajar berikutnya nanti adalah modul. Baik, buku pedoman guru itu apa gitu ya. Kita akan kembali ke Permenekpan RB nomor 16 tahun 2009. Di sana kita harus pahami bahwa dalam publikasi ilmiah karya inovatif itu, dan di dalam publikasi ilmiah itu ada 10 hal yang bisa kita lakukan. Dari mulai presentasi pada forum ilmiah, publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan. Ini di sini ada PTK, ada penelitian eksperimen, penelitian R&D, ada best practice gitu. Kemudian ada publikasi buku teks pelajaran, buku bidang pendidikan, buku pengayaan, modul diklat, dan yang terakhir adalah buku pedoman guru. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kita hari ini, yaitu buku pedoman guru. Ya, ini ragam publikasinya. Dari presentasi di forum ilmiah, ketika Bapak Ibu tampil, hasil penelitian, tinjauan ilmiah atau best practice, tulisan ilmiah populer, artikel ilmiah, buku pedoman, buku pelajaran, modul atau diktat, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan terakhir adalah buku pedoman guru. Buku pedoman guru itu apa sih gitu? Kalau kita mengikuti di buku 4, buku pedoman guru itu adalah buku tulisan guru yang berisi rencana kerja tahunan yang terdiri atas rencana kerja pengembangan pembelajaran bagi peserta didik. Yang kedua adalah rencana pengembangan profesi bagi guru pembelajar. Ya. Lalu kenapa sih buku pedoman guru ini harus kita tulis gitu? Nah, ini tujuannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah dengan BPG ini bisa meningkatkan atau memperbaiki kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. Karena yang pertama tadi, bahwa dalam BPG ini adalah bagaimana kita di action pelaksanaan evaluasi terkait dengan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pengembangan guru, pengembangan profesi guru, yaitu ini nanti bisa juga dipakai untuk kepala sekolah atau pengawas untuk mengevaluasi kinerja guru yang bersangkutan. Nah, dalam satu kali naik pangkat, misalnya golongan 3B ke 3C, 3C ke 3D, kemudian 3D ke 4A, 4A ke 4B misalnya, satu kali itu ya, itu hanya boleh satu kali saja menilaikan BPG, buku pedoman guru. Artinya misalnya tahun ini kita ngajukan BPG, kemudian belum naik pangkat nih, tahun depan ngajukan lagi, itu nggak boleh. Hanya satu kali kesempatan, kecuali kalau kita ditolak nanti buku pedoman guru kita bisa melakukan revisi. Kemudian angka kreditnya adalah 1,5 atau 1,5. Lalu bagaimana cara menulis buku pedoman guru ini? Sesuai buku 4, buku pedoman guru itu disajikan dalam bentuk makalah, kemudian diketik dan dibendel. Ya, jadi bentuknya makalah, diketik dan dibendel. Jadi bukan tulisan tangan ya. Dibendel berarti nanti Bapak Ibu bisa menjilid, atau kalau sekarang modelnya pakai soft ya berarti Bapak Ibu harus melampirkan dari cover, kata pengantar sampai terakhir. Yang menjadi pertanyaan adalah namanya itu kan buku pedoman guru, buku, tapi bentuknya adalah makalah. Ya, jadi kita harus taat asas di sini, buku tapi bentuknya adalah makalah. Kalau kita lihat di buku 4, terutama di lampiran 10, kerangka umum dari isi buku pedoman guru itu ini Bapak Ibu. Jadi buku pedoman guru tadi disajikan dalam bentuk makalah, diketik dan dibendel. Dengan kerangka isinya, pada bagian awal itu nanti ada halaman judul, nanti ada identitasnya kayak apa. Kemudian ini tahun kerja dari rencana kerja guru tersebut. Tahun kerja berarti kita bisa membuat buku pedoman guru itu kalau lebih lebih bagus itu di tahun anggaran. Kalau sekarang tahun 2022, maka membuatnya berarti di awal tahun 2022. Kalau ini keperluannya kita belajar dulu nih, kan kita ikut cari belajar untuk buku pedoman guru, kita belajar dulu. Setelah kita belajar, oke, kemudian kita nanti direvisi, dan nanti tahun 2023 di awal kita buat buku pedoman guru ini untuk
kita ajukan dalam SKP, kemudian PAK, itu boleh. Atau boleh sebenarnya pilihan yang kedua adalah tahun pelajaran, itu berarti kita mulai dari Juli sampai dengan Juli 2022 sampai Juni 2023, itu option yang kedua, walaupun option terbaik itu adalah tahun anggaran. Kemudian nanti ada lembar persetujuan dari kepala sekolah, kemudian ada kata pengantar dan daftar istri. Bagian isinya ada pendahuluan, menjelaskan tentang tujuan pembuatan rencana kerja tahunan guru ini dan menjelaskan ringkasan target yang ditetapkan. Di sini itu menjelaskan kenapa? Karena bentuknya tadi adalah makalah. Kemudian yang kedua adalah rincian rencana kerja. Ini disajikan dalam satuan waktu bulanan untuk selama 1 tahun. Rencana kerja ini bisa rencana kerja guru yang bersangkutan dalam meningkatkan kompetensinya sebagai guru. Berarti ada 4 kompetensi ya, pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Kemudian yang terakhir adalah penutup bab 3, itu menjelaskan ringkasan rencana kerja dan target yang ingin dicapai. Kemudian ini ada bagian penunjangnya, nanti apa saja misalnya RPP, skenario kegiatan, dan lain-lain. Kita akan bahas ini satu persatu dalam 6 sesi buku pedoman guru oleh fasilitator. Dan selanjutnya sekali lagi nanti presentasi hasil kerja dari Bapak Ibu semuanya. Ya, ini bagaimana bukti fisik buku pedoman guru tadi sudah disampaikan di awal ya, berupa makalah rencana kerja pedoman kerja guru yang secara jelas menunjukkan nama penulis dan tahun rencana kerja akan dilakukan. Tadi akan lebih utama jika tahun anggaran, tapi kalau Bapak Ibu merasa kalau tahun anggaran nanti 2023 masih lama nih, saya mau buat tahun pelajaran tapi dengan persyaratan tertentu dan selesai, ya silahkan gitu ya. Kemudian makalah tersebut dilengkapi dengan pernyataan keaslian dari kepala sekolah atau madrasah yang disertai tanda tangan kepala sekolah atau madrasah dan cap. Jadi nanti ada pengesahan dari kepala sekolah, ditandatangani, kemudian ada capnya. Seperti itu. Jadi ini sangat mudah. Jadi apakah buku pedoman guru misalnya perlu diseminarkan? Gitu. Kalau kita lihat di sini nggak perlu ya. Jadi kita buat yang sebagus-bagusnya sesuai dengan buku 4. Kemudian kita lihat juga alasan penolakan di buku 5. Kalau sudah selesai kita sahkan minta pengesahan dari kepala sekolah. Itu cukup. Kemudian ya setelah punya ini idenya sederhana ya. Bagaimana kita menulis buku pedoman guru ini sesuai dengan tugas yang paling inovatif tantangan kita. Kemudian gimana untuk merealisasikan ini. Nah, ini Bapak Ibu PowerPoint kita. Kemudian yang kedua ada namanya lembar kerja ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan mengerjakan lembar kerja ini dengan waktu paling lama adalah 1 minggu. Ini lembar kerja yang pertama. Bapak Ibu nanti ngisi nama peserta, kemudian NIP, pangkat golongan Bapak Ibu bagi yang punya, NIP juga yang bagi yang punya, yang P3K berarti NIP-nya untuk P3K. Kalau yang belum punya tinggal di strip. Mata pelajarannya apa, kelas yang akan kita rancang ini, kemudian program keahlian apa. Ya. Kemudian dari sini Bapak Ibu petunjuknya adalah bacalah informasi referensi terkait penyusunan buku pedoman guru yang bersumber dari buku 4, pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagai berikut. Nah, ini sudah ada ya, buku pedoman guru tadi adalah buku tulisan guru yang berisi ini ya. Ya, ini masih ini. Ya, tadi kita sudah bahas satu persatu. Kemudian bagian isinya sudah, bagian penunjangnya apa saja. Bukti fisiknya apa? Tadi kita sudah punya semua ya. Ini di buku 4. Ya, setelah ini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan telaahan informasi dari sini semuanya tadi, kemudian Bapak Ibu mengisi di sini. Isi yang terkandung dalam buku pedoman guru itu apa? Nanti Bapak Ibu isi ini pakai komputer aja, Bapak Ibu. Nanti ini tinggal Bapak Ibu isi, jadi titik-titiknya nanti sudah hilang. Berikutnya manfaatnya buku pedoman guru itu untuk apa? Gitu, Bapak Ibu isi lagi. Boleh ABC misalnya, boleh silahkan. Kemudian kerangka isi buku pedoman guru itu kayak apa? Tadi di buku 4 sudah ada ya, di bagian
pendahuluan apa, bagian isinya apa, kemudian unsur penunjangnya apa saja. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah ini, Bapak Ibu nanti kan pengen nih buat buku pedoman guru. Kira-kira buku atau dokumen apa yang kira-kira bisa jadi bukti untuk buku pedoman buku yang Bapak Ibu buat nanti. Misalnya, ini Bapak Ibu berencana membuat buku pedoman guru. Dokumen apa saja yang Bapak Ibu miliki dan nanti akan dilampirkan sebagai pendukung kinerja saat melaksanakan program dan buku pedoman guru yang Bapak Ibu miliki. Misalnya apa? Silabus. Ya, kalau di kurikulum 2013, kurikulum Merdeka berarti apa? ATP, alur tujuan pembelajaran. Berikutnya apa? Kalau yang lama pakai RPP, yang baru berarti modul ajar. Berikutnya apa? Oh, misalnya Bapak Ibu punya desain untuk membuat media pembelajaran. Oh, untuk meningkatkan kompetensi pedagogi itu apa? Sosial apa? Profesional apa? Gitu misalnya. Monggo. Kemudian ini sebanyak-banyaknya ya, Bapak Ibu silakan tulis. Kemudian ini ada tantangannya. Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas diri dan layanan pada peserta didik, inovasi apa yang Bapak Ibu akan lakukan 1 tahun mendatang? Misalnya Bapak Ibu buat media pembelajaran dengan SAC kemarin ya, kita pernah pelatihan. Oh, Bapak Ibu nanti mau menyusun best practice. Oh, Bapak Ibu mau menyusun diklat, diktat atau modul. Oh, Bapak Ibu mau menyusun laporan hasil penelitian dan lain-lain. Monggo bebas saja di sini. Kemudian untuk mendukung inovasi tersebut, Bapak Ibu, kolaborasi yang akan Bapak Ibu lakukan bersama guru, organisasi atau komunitas bidang pendidikan itu apa? Misalnya Bapak Ibu mau nyusun media pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu nanti akan kerjasama dengan guru TIK, karena setelah jadi nanti terus Bapak Ibu lihat guru TIK kan akan memberikan masukan nih, ini sudah bagus atau belum. Bapak Ibu pengen nyusun penelitian, oh kan butuh kolaborator, oh siapa? Ya, seperti itu Bapak Ibu. Hanya ini tugas yang Bapak Ibu nanti harus isi 1 minggu ke depan, tapi harapannya ya tidak 1 minggu Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan ini. Demikian Bapak Ibu kegiatan kita hari ini. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Monggo Pak Ridwan. Baik, terima kasih Pak Arif atas paparan materi yang pertama nanti terkait pendahuluan pada buku pedoman guru. Sesi selanjutnya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan nih, ada pertanyaan. Jika Bapak Ibu mau bertanya silahkan klik tombol raise hand terlebih dahulu ya, klik tombol raise hand terlebih dahulu. Nanti sesuai dengan urutan raise hand nanti baru saya sampaikan siapa yang memulai bertanya. Bu, Bapak Ibu, kita mulai sekarang sesi pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu jika ada hal-hal yang mulai dari ditanyakan. Pak Sunarno ya, Pak Sunarno, kemudian nanti dilanjutkan Bu Lili. Monggo Pak Sunarno, open mic, kemudian bisa langsung bertanya. Terima kasih Pak Arif. Selamat telah dilantik menjadi Kepala SMK Negeri Semarang. Salam dari keluarga besar SMK Negeri 2 Karanganyar Pak Arif. Wah, siap Pak. Kapan datang ke SMK Negeri 2 Karanganyar lagi? Ditunggu syukurannya Pak Arif. Nah, siap Pak. Pertama, untuk waktu saya cenderung tetap hari Jumat karena itu akan lebih efektif, sehingga hanya kelebihan pulang jam 14 sampai 15 juga tidak terlalu jauh. Mohon kalau saya masukkan untuk tetap hari Jumat Pak Arif dan bapak-bapak yang lain. Yang kedua, mungkinkah nanti kegiatan ini kita juga jumpa darat itu Pak Arif? Ya, yang ketiga, dalam pembuatan tugas penyusunan modul, karena saya itu ditugasi oleh sekolah untuk mengajar kelas 11, apakah nanti tugas-tugas itu sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar Pak Arif? Atau kurikulum yang kemarin? Ya, terima kasih, matur nuwun. Baik, langsung terima kasih. Dijawab, Prof. Ya, langsung dijawab ya. Langsung jawab, ya. Monggo, Pak Arif. Baik, Bapak Ibu, yang pertama menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Sunar ya. Kalau kita mulai jam 13 tepat ya, hari ini karena saya ada kegiatan, mungkin itu biasanya paling jam 2 lebih sedikit sebenarnya udah selesai sih. Jadi paling 1 jam
1 jam lebih sedikit sudah selesai biasanya gitu. Pikiran saya adalah tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang lain. Kalau di rumah itu pikirannya udah macam-macam. Tapi jam 1 sampai jam 2:15 misalnya, Bapak Ibu kan masih terkondisi di tempat kerja gitu. Itu saya kira kok lebih terkondisi dengan baik gitu. Itu pertimbangan saya. Tapi kembali lagi nanti kita sepakatan bersama-sama. Kemudian yang kedua terkait dengan waktu pengadaan kegiatan ini. Yang pertama adalah kalau seandainya Pak Sunar itu nanti mau ngajar di kelas 11, apakah pakai kurikulum Merdeka atau yang lama? Kalau di sekolahnya SMK 2 Karanganyar itu kebetulan kemarin SMKPK gitu ya, SMKPK berarti kan kelas 11-nya sudah kurikulum Merdeka, artinya berarti menggunakan kurikulum yang baru. Tapi kalau SMK 2 Karanganyar itu kemarin belum menerapkan SMKPK, artinya masih sekolah biasa, dan baru tahun ini melaksanakan SMKPK, kelas 11 berarti menggunakan kurikulum yang lama, berarti dokumen-dokumennya masih pakai yang lama. Gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Siap, Pak. Siap. Salam untuk teman-teman ya, Pak. Ya, kembali Bapak. Alhamdulillah sehat nggih. Siap, alhamdulillah. Tambah nom malahan. Siap. Monggo yang lainnya jika ada yang mau bertanya. Bu Lili tadi jadi bertanya, Bu. Ibu Lili, monggo bisa open mic. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dulu aja, Pak. Kalau di file yang di tim ini, saya lihat itu file materinya belum ada, mohon di-share. Kemudian yang ketiga, untuk contoh jadi buku persidangannya, Pak. Sehingga kita bisa jadikan pedoman. Mungkin Pak punya Pak Arif Edi yang sudah membuat pedomannya bisa di-share. Apalagi yang Pak Arif ini kemarin sudah membuat buku yang AKM, dari AKM itu mungkin sekalian pedomannya di-share, Pak, sehingga kita bisa undangan. Di-share gitu, Nggih. Oke. Kan biasanya yang buatannya Pak Arif itu kan bagus, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Lili. Monggo. Baik. Yang pertama Bu Lili, untuk materi nanti kita share di kelas ya, Pak Ridwan ya. Di kelas maupun di grup WA nanti. Atau di grup WA nanti kita beri Bapak Ibu. Jadi untuk pengumpulan tugas tapi jangan lewat WA ya, di Microsoft Teams ya. Jadi nanti ada assignment penugasan di Microsoft Teams, silakan nanti kalau mengumpulkan tugas di sana. Kemudian yang kedua, buku pedoman guru itu kan sangat sederhana sebenarnya, sangat sederhana. Nanti kalau misalnya ada sampel tapi tidak kita berikan full ya, tidak kita berikan full langsung, karena nanti nggak jadi pembelajaran gitu. Dan ini kan kita baru tahap awal, jadi nanti Bapak Ibu belum dapat mungkin ya. Nanti di pertemuan kedua kan ada bab yang pertama, jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sampel-sampel bagian-bagian di bab pertama yang istilahnya bisa di ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Karena pengalaman kemarin itu ketika kita beri itu bahasanya itu hampir sama semua gitu. Nah ini biar kreatif, jadi nanti kita tidak memberikan secara full tapi bertahap begitu. Terima kasih Bu Lili, siap. Ini Pak Ridwan ini contohnya juga bagus Bu Lili. Gimana Pak Arif? Oh iya Pak, atau mungkin yang punya Pak Ridwan juga. Bagus. Apa Arif ini? Kan kakak senior Pak, kakak kelas dari UNES. Siap. Siap Lili. Monggo Bapak Ibu yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung ketemu Pak Arif ini kadang susah ini ketemu Pak Arif. Monggo, silahkan. Terserah yang tanya ini Pak. Kalau sudah tidak ada, pripun nih Pak Arif? Selesai Pak Arif. Selesai ditutup Pak. Assalamualaikum. Pripun? Bu Hesti itu loh Pak mau tanya katanya. Bu Hesti nih, nggih. Monggo Bu Hesti nih mau bertanya Ibu.
Di Sementara unmute dulu. nyimak dulu, Pak. Nggak ada, WC. Berarti Bapak Ibu udah paham semua ini ya? Sudah, Pak. Oh, kelas Q, kelas Qatar itu memang keren-keren Pak. 15 menit langsung rampung Pak ini. Keren-keren. Nggih. Untuk daftar hadirnya otomatis ya, kita generate aja ya Pak Ridwan ya. Nggih, siap, nanti kita download. Cuman sudah saya rekap manual juga Pak Arif, barangkali kayak kalau kemarin kan ada beberapa yang tidak muncul begitu. Oh gitu, oke, siap. Kita double, nanti saya manual dan kita download. Nah, ini. Oke, monggo Bapak Ibu kalau masih ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Pripun Bapak Ibu, sudah cukup ataukah masih ada yang mau ditanyakan? Ini pembelajar sejati nanti akan belajar dari materi kayaknya Pak Ridwan. Iya. Pembelajaran orang dewasa Pak. Nanti belajar dulu. Kalau diskusinya hari ini belum punya ide, nanti bisa lewat grup WA atau chat ya. Gitu aja Pak. Jadi kalau mungkin nanti kan baru lihat-lihat lagi, ketemu ide, baru ditanyakan juga nggak apa-apa. Nanti kita pakai grup percakapan untuk diskusi. Siap. Mungkin terakhir Pak Arif, barangkali ada yang mau disampaikan atau apa nama istilahnya ya, closing statement. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya nanti dengan Pak Ridwan akan membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan PPG ini. Mudah-mudahan nanti lancar sampai Bapak Ibu bisa menghasilkan buku pedoman guru yang bisa untuk diri sendiri, bahkan nanti bisa dinilaikan dalam kegiatan penilaian angka kredit untuk Bapak Ibu guru yang PNS. Tapi sekali lagi bahwa kegiatan ini dari, oleh, dan untuk kita. Jadi jadikan wahana ini untuk berdiskusi, berbagi pengetahuan bersama, sehingga nanti kita bisa mendapatkan dan menghasilkan karya yang tidak hanya baik, tapi insya Allah luar biasa. Itu, matur suwun. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, selamat belajar, dan selamat mengerjakan LK yang pertama. Oke, saya kembalikan Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Dari saya Bapak Ibu, yang terakhir terkait dengan penugasan, ya nanti akan segera saya upload di penugasan Microsoft Teams, sehingga nanti untuk pengiriman LK tetap berada di Microsoft Teams, Bapak Ibu, tidak melalui WA atau mungkin japri ke satu persatu ke saya, karena penilaiannya nanti di Microsoft Teams Bapak Ibu. Kalau japri WA satu persatu nanti kami bingung. Ya, saya dengan Pak Arif, ada yang di Pak Arif, ada yang di saya, begitu nanti akan kami kesulitan Bapak Ibu. Jadi untuk materi dan LK tetap nanti akan kami share baik di Microsoft Teams maupun di grup WA untuk materi dan LK-nya. Namun pengumpulan tugas LK-nya nanti di Microsoft Teams. Saya kira demikian dari saya, juga kurang lebihnya mohon maaf, dan barangkali dalam menghantarkan kegiatan yang pertama ini banyak tutur kata yang mungkin salah dan kurang pas atau tidak berkenan bagi Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di minggu depan begitu ya. Nanti untuk harinya nanti kita sepakati lagi kalau memang butuh kesepakatan, tapi kalau memang tetap antara jam 1 sampai jam 2 ini Pak Arif, ini cepat ini Pak. Malah belum jam 2 ini. Okay. Kalau tetap seperti ini kami siap-siap saja Bapak Ibu. Saya kira demikian, kita tutup kegiatan pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Kita muslim menyesuaikan. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Siang. Selamat siang. Sehat selalu semuanya. Matur nuwun. Sami-sami. Untuk rekaman nanti Bapak Ibu bisa akses di Microsoft Teams Bapak Ibu. Namun waktunya kalau tidak salah dibatasi hanya 1 bulan atau berapa 1 bulan atau berapa gitu. Jadi kalau mau download segera download begitu. Nanti di Microsoft Teams di folder di menu webinar,
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sugeng kondur. Kalau yang mau pulang lebih pulang dulu. Pak Arif masih di situ Pak? Masih di... Siap. Sampai sore gitu Pak Arif? Pulangnya tidak tahu kapan ini. Siap.